Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Sudah coba beberapa kita lihat itu akses-akses awal ya. Akses-akses awal yang kita gunakan sebagai PIC, menunjuk PIC, menunjuk pegawai yang akan melakukan akses ini, kemudian menunjuk kuasa. Ya, ini belum sampai ke menu-menunya ya. Belum sampai ke menu-menunya. Nah, sekarang kita akan coba melihat menu-menu yang terkait dengan profil wajib pajak dulu. Jadi ini kita bisa masuk nih, baik sebagai PIC, baik sebagai kuasa, atau sebagai pegawai. Kita akan masuk untuk bisa melihat menu-menunya. Jadi ini ya loginnya ya bisa login sebagai PIC, bisa login sebagai kuasa, bisa login sebagai pegawai di perusahaan itu. Nah, Bapak Ibu, di tampilan awal ya akan ada banyak menu ya. Ada menu-menu dan ternyata di dalamnya mungkin ada sub menu lagi. Jadi ikhtisar profil ya, ikhtisar profil secara garis besar, NIK NPWP, status PKP, alamat, kode utama, clue, kemudian ada informasi umum, berisi informasi NIK NPWP, akte pendirian, kemudian ada alamat ya, kemudian detail kontak, pihak terkait, kemudian ada objek PBB yang memang wajib pajak yang mungkin memiliki objek PBB, kemudian ada KLU-nya, ada detail bank ya, kemudian ada unit keluarga untuk kepentingan perpajakan ya, ini mungkin untuk orang pribadi, ada tempat kegiatan usaha atau subunit, kewajiban perpajakannya apa saja, wakil kuasa, siapa saja yang jadi wakil atau kuasanya, kemudian untuk konsultannya misalnya wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan ya, ketika dia memang diberikan kuasa itu dia bisa melihat wajib pajak yang memberikan kuasa kepadanya. Jadi ini di tampilan awal di portal sebagai profile ya, profile wajib pajak. Kemudian di bawahnya lagi ada verifikasi dua langkah ya. Ini untuk keamanan ya. Keamanan bisa menggunakan aplikasi autentikator atau email. Kemudian permohonan tertunda. Nah ini informasi dari WP yang diwakili atau dikuasakan untuk mendapatkan persetujuan tadi ya. Jadi ketika kita meminta persetujuan kepada kuasa ataupun ketika kita menolak itu bisa kita lihat di permohonan ini. Semua permohonan ya informasi dari WP yang diwakili atau dikuasakan mendapatkan persetujuan. Jadi ini menu di bagian profil ya, di bagian profil. Jadi berikutnya ikhtisar wajib pajak nih, ini contohnya nih. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat status kita PKP atau enggak, kita bisa melihatnya di ikhtisar profil WP. Ikhtisar profil WP di sini akan ada tanda centang kalau memang dia berstatus sebagai PKP. Ya. Kemudian juga ada menu data detail bank ya. Kalau memang sudah pernah mungkin terrekod datanya di KPP, yaitu bisa bisa kita lihat bank yang kita gunakan untuk administrasi perpajakan. Kemudian ada tampilan detail akun banknya. Kemudian kalau kita ingin melihat KLU ya, KLU kita apa nih ya. Jadi kita tidak bingung lagi ya. Kemudian juga detailnya ya, detail KLU ini. Kemudian juga ada tempat kegiatan usaha ya. Kalau misalnya tadi ya ada cabang-cabang dari perusahaan kita itu bisa kita lihat. Ya kalau misalnya tidak ada ya berarti hanya untuk eh, apa pusatnya, logi pusatnya saja. Jadi kalau bedanya itu di sini. Nanti kalau TKU itu dia ada kode di sininya ujungnya satu atau dua dan seterusnya. Nah, itu sedikit gambaran tentang profil WP yang ada di menu awal ya, di menu portalnya.